Sobat Akademis, berjumpa lagi bersama saya Nahwa Kamila dan saya Aprilia Rizky Cahyani. Nah, kali ini kita sudah berada di podcast Bangku Kuliah, di mana ada masalah pasti di waktu kuliah. Nah, tema kali ini kita akan membahas mengenai gaya hidup mahasiswa kos maupun mondok nih. Iya, betul sekali, dan tentunya mahasiswa kampus juga tidak hanya dari warga lokal saja, akan tetapi juga bisa dari luar daerah, luar kota, luar provinsi, bahkan sampai ke mancanegara. Nah, dan jangan-jangan sobat akademis sendiri nih yang salah satunya ya Kak ya. Nah, di podcast kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita nih, yaitu Kak Ihsan dan Kak Nawal. Halo Kak, bagaimana nih kabarnya? Ya, baik. Baik, Mbak. Terus akhir-akhir ini kegiatannya apa aja sih? Ya, apa ya, kegiatan untuk mahasiswa ya paling kuliah, tidur, sama ini baru awal-awal ini aku mulai kerja sih. Oh, berarti di Sambi ya sama gitu. Nah, untuk Kak Nawal sendiri nih. Ya, jadi kesehariannya ya di pondok saja ya, Mbak. Di pondok sama kuliah saja itu untuk kesehariannya. Nah, mungkin untuk kegiatan di pondok nih ataupun di kos apa aja sih ya kan? Dari Kak Ihsan dulu. Oke, kalau kegiatan di kos apa ya? Sebenarnya sama sih, paling kita pulang kuliah, terus ke kos ya paling kebanyakan tidur, atau enggak ya nongkrong sama teman-teman kos juga. Selain itu juga ya ngopi-ngopi juga sih, cuma itu aja. Paling ditambah kalau ada, kan aku ikut organisasi sih, jadi paling ngurusin organisasi gitu. Nah, mungkin dari Kak Nawal sendiri nih, kegiatan di pondok nih apa aja? Untuk kegiatannya itu mulai dari subuh itu sudah stay di masjid ya, Mbak. Sampai jam 7. Setelah itu kan kuliah. Nah, terus dilanjut duhur itu ada ngaji lagi di masjid lagi. Asar juga. Pokoknya setiap sholat fardu itu ada ngaji gitu. Terus apa kayak kan kakak kan mondok sambil kuliah ya. Kira-kira ini ada tantangan atau apa ya, tantangan sendiri gitu loh yang berat atau enggak gitu Kak? Kan di Sambi dengan kuliah Sambi nih, dengan pasti kuliah. kan ya Kan udah mungkin capek. dipikirin dari kuliah, masih mikirin di pondok Iya, gitu, apalagi- maupun ya dari Kak Ihsan sendiri gitu. Tapi Gimana nih? apalagi belum ada kayak kegiatan-kegiatan yang ada di kampus atau di pondok gitu kan misalnya. Oh, mungkin kalau itu biar Mas Nawal aja dulu sih. Boleh Kak Nawal. Jadi untuk kesibukan contoh ada acara di kampus itu kita membagi waktu ya. Ya saya salah satunya mengikuti HMPS. Jadi juga saya itu bisa manajemen waktu. Dan saya itu sudah membatasi ketika saya kuliah nanti sore antara jam 5 itu sudah di pondok. Jadi gitu, Mbak. Jadi di manage waktunya ya Kak ya, Iya, harus- antara dari kampus maupun Iya, dari pondoknya sendiri. Kita harus bisa pinter-pinternya lah ya, membagi bagi waktu seperti itu. Dan untuk Kak Ihsan? Kalau tantangan tadi, Iya. tantangan di kos apa? Justru ini malah kalau menurutku, karena kalau aku nganggep kos itu sebagai tempat peristirahatan kan, justru malah nggak ke manage waktunya, karena merasa ketika merasa punya banyak waktu luang itu justru untuk tingkat produktivitasnya menurun, jadi lebih banyak tiduran, lebih banyak gabut. Nah, meskipun aku juga ikut organisasi, ada dua sih, satu MPS sama satu LPM. Nah, tapi itu juga gak selalu ada kegiatan, itu pertama. Kedua, itu juga sesuatu yang bisa bisa dilakukan di kampus. Jadi kalau di kos memang dia tempat istirahat. Justru tantangannya satu tadi, justru tidak bisa memanage waktu. Ketika kesibukan kita kurang. Oh, jadi kebalikannya Kebalik ya dari malah. kita. Pondok ya. Sama satu lagi,
kalau dibandingin sama Mas Nawal yang dia latar belakangnya pondok, anak kos itu enggak anak kos sih. Aku sendiri itu justru malah sulit ketika membahas soal ibadah. Itu. Bisa. Misal kalau sholat subuh lah yang paling sering itu, yang paling parah itu. Kalau pondok kan mungkin meskipun dia tidur jam 3 atau bahkan jam setengah 5 atau setengah 4, itu dia masih bisa sholat subuh tepat waktu karena jamaah. Tapi kalau anak kos yang notabene lebih luang waktunya, dia begadang, nanti bangunnya entah itu jam 9 atau jam 10. Ya, itu sih sebenarnya malah. Itu ya tantangan tersendiri. Tantangan tersendiri itu. Iya, iya. Terus memang berkebalikan jauh dari antara pondok sama kos gitu. Terus untuk biaya nih Kak, kira-kira ya biaya per bulan sendiri itu berapa dari kos atau pondok? Oke, kalau aku jujur untuk biaya per bulan 1 juta. 1 juta itu pengalokasiannya bayar kos, makan, transportasi, sama ya kebutuhan lain sih. Paling kayak iuran organisasi, nongkrong-nongkrong, ya itu 1 juta. Tapi kalau ditanya itu cukup apa enggak, sebenarnya ngepres, dicukup-cukupin aja. Cukupin aja. Iya, pinter-pinternya ngatur uang. Terus untuk Kak Nawal sendiri? Untuk itu ya nggak ada anunya apa, nggak ada batasnya sih Pak. Jadi untuk makan itu kita masak sendiri, untuk hanya apa, keuangan itu hanya untuk kuliah sama motor itu juga saja, untuk kelengkapannya itu. Berarti dari kendaraan ya, dari motornya sendiri seperti itu. Berarti untuk dari pihak pondoknya sendiri itu nggak mau mengut biaya gitu Kak? Atau gimana? Untuk biaya pondok itu boleh disebutin enggak ya? Murah ya. Enggak apa-apa. Untuk per bulannya itu hanya 40.000. Dan masaknya apa? Untuk makan setiap hari itu masak sendiri. Iya. Jadi lebih iuran di pondoknya saja untuk makan gitu. Nah, untuk gimana nih Kak rasanya mondok sambil kuliah maupun kos sambil kuliah nih? Oke, kos sambil kuliah, rasanya apa ya? Ini sih, kalau anak kos, terus dia kuliah, lebih bagus kalau dia banyak-banyak ikut organisasi. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, itu bisa membantu meningkatkan tingkat produktivitas, bisa membantu manajemen waktu, terus itu juga bisa, soalnya ini kalau di kos itu kita kan ngekos cuma 1 kamar, beda kalau kita ngontrak misalnya. Kalau ke kos itu kita cuma ruang lingkupnya cuma kamar itu doang. Justru kalau kamu banyak di kos itu malah apa hawanya, bosan, suntuk. Nah, gitu sih. Tapi kan bisa untuk digunakan untuk ngerjain tugas atau gimana kan gitu Kak? Kan karena waktunya kan malah lebih banyak kan? Iya. Masalahnya itu, nah saya nggak pernah mengerjakan tugas itu. Masalahnya itu jujur ini. Maksudku kalau tugas itu aku jarang ngerjain di kos. Karena apa? Kalau aku di kos ngerjain katakanlah dengan sepaneng, itu justru malah bosen. Justru malah lebih banyak di luar. Jadi ngerjain tugas bareng-bareng gitu. Sama teman-teman. Gitu ya Kak, kalau di kos gitu. Jadi kan pengen ada tempat tersendiri begitu kan, kalau mengerjakan tugas. Iya. Gitu. Terus untuk Kak Nawal sendiri nih ya, kan Kak Nawal kan mondok ya kan, katakanlah kegiatannya kan lebih banyak ya kan. Nah, untuk mengatur antara kegiatan pondok sama mengerjakan tugasnya itu gimana Kak? Ya, untuk real time saya sendiri itu untuk mengerjakan tugas kuliah itu mungkin lebih dari jam 12 malam ya. Jadi malam itu ya saya kadang tidak tidur gitu untuk mengerjakan tugas tadi. Kan dari maghrib sampai jam 12 itu masih ada apa namanya,
kegiatan, masih ada kegiatan di pondok. Jadi belum bisa untuk mengerjakan tugas itu. Mungkin kegiatan pondoknya diselesaikan dulu baru mengerjakan tugasnya. Iya. Gitu ya Kak. Nah, untuk kendala sendiri tuh selama kuliah sambil ngekos sama mondok itu seperti apa nih Kak? Boleh dari siapa dulu? Kak. Awal aja dulu sih. Awal dulu aja. Kendalanya, Iya. kendala ya mungkin itu jarang tidur. Maksudnya tidurnya itu diganti siang. Ya. Tidak fleksibel seperti itu ya mungkin. Nggak full lah tidurnya. Terus apa lagi ya? Kendalanya ya itu salah satunya itu Kak. Memang sulit tidurnya itu. Tapi maaf Kak, kalau kan tadi kan katanya tidurnya siang. Nah, kalau siang pas ada kuliah terus gimana? Jadi nggak tidur dong seharian gitu. Iya Kak. Itu memang rintangannya Iya, kuliah sambil mondok seperti itu. Jadi kan memang harus memanage waktu yang benar-benar baik gitu Benar, kan, iya. antara dari tugas kuliah maupun dari kegiatan pondoknya sendiri. seperti itu. Untuk Kak Hisan? Kalau kendala di kos apa? Menurutku malah nggak ada sih. Karena kalau bahas waktu, tak sampai tadi kita lebih banyak waktu luang. Tapi sama, aku juga kurang tidur. Cuma bedanya kalau Mas Nawal itu dia nggak tidur karena ada agenda pondok. Nah, kalau aku nggak tidur karena nongkrong itulah, begadang ya, semacam itulah. Cuma kesannya apa? Lebih nggak produktif sih, dan mungkin lebih cenderung negatif malah. Oh iya, katanya tadi kan Kak Ihsan kan kerja ya Kak. Nah itu kan jadi kayak tantangan juga gak sih Tantangan Kak? tersendiri juga. Kan bisa ngatur jadwal kerja gitu kan, pasti dia terikat sama jam kan. Iya. Sama kuliahnya gitu. Kalau kerja, soalnya kerjaku main shift sih. Jadi aku ambilnya mulai dari sore sampai malam. Sedangkan kuliahku mulai dari pagi sampai siang. Nah, jadi semacam itu. Paling-paling nanti yang berat itu kalau kita ada tugas yang berat. Itu sih. Jadi harus benar-benar yang sebelumnya banyak begadangnya, banyak nongkrongnya. Nah, nanti waktu itu justru digunakan untuk menugas. Karena kan mumpung ada waktu luang nih, sebelum nanti terikat sama waktu kerja, waktu kuliah, gitu. Nah, untuk pesan-kesan sendiri nih untuk maba yang mau mondok maupun ngekos. Ya mungkin tips and triknya lah. Iya, boleh disampaikan. Siapa dulu? Terserah. Oke. Kalau pesan dan kesan aja sih ya. Kalau kesannya udah sampai tadi. Pesan untuk anak kos, cobalah cari kos yang dia ada dapur umumnya. Kalau bisa. Karena apa? Nanti sistemnya kayak di pondok tadi, kita iuran atau kita bergantian, itu bisa. Selain meningkatkan solidaritas kosnya juga, itu juga bisa menghemat juga kan. Nah, terus selain itu, cobalah ketika kalian memiliki fasilitas untuk kos, anggap aja kos itu sebagai cuma untuk tempat tidur. Maksudku, rutinitas kalian untuk teman-teman maba yang mungkin mau ngekos nih kepikiran, jadikan kos itu hanya untuk tempat tidur, hanya tempat untuk tidur. Nah, jadi kalian di luar tuh sudah sibuk, entah itu sibuk organisasinya, sibuk kuliahnya, sibuk kerjanya. Jadi ketika di kos kalian cuma tidur itu. Tapi tetap ingat sama tadi yang tak sampaikan, solidaritas antar teman-teman kos juga. Jadi meskipun cuma tidur, tapi juga ada solidaritasnya juga sih. Benar sekali. Dan kos yang murah dan dekat kampus kalau bisa itu. Kan bisa kalau ada apa-apa pasti kan dekat dari kampus ya. Jadi kan enak. Bagi yang susah bangun juga kan ya. Dan kan kalau deket juga kan lebih enak. Misal nggak usah pakai motor, mengurangi pengeluaran. Ya, Untuk mungkin Kak Kak Nawal. Pesannya itu untuk para maba, pesan kesannya dulu ya. Iya, kesannya itu. Kesannya dulu itu
bisa mendapatkan dua ilmu, ilmu duniawi dan ilmu ad-dini, ad-dini agama. Untuk pesannya untuk para maba, jika kalian mengikuti kegiatan kampus, maka pintar-pintarlah untuk memanajemen waktu. Ya. Tapi aku mau nanya sama Mas Nawal nih, waktu di pondok itu kan tidurnya mungkin cuma minim lah. Itu di pondoknya ada ini enggak yang susah bangun itu? Untuk teman-teman yang untuk anak-anak pondok yang susah bangun. Ya, itu pasti cara bangunnya gimana? Ya, kalau itu pasti adanya, Mas. Jadi kami itu maksudnya teman-teman untuk membangunkan teman yang susah ya. Itu kadang ya sangat rodok di kerasi. Ya, rodok dikerasi sedikit gitu. Entah itu langsung diangkat atau gimana gitu, Mas. Tapi kalau biasanya kan ada yang disiram pakai air kan ya. Itu kalau di pondok saya itu tidak ada, tidak seperti itu, Mas. Seperti itu ya. Nah, itu tadi perbincangan kita dari narasumber kita mengenai gaya hidup mahasiswa kos maupun pondok. Nah, jadi kesimpulannya kalau memang berbeda sekali ya Kak dari mahasiswa kos maupun mahasiswa pondok. Itu bisa dilihat dari segi kegiatannya ya Kak, Iya, rutinitas seperti itu. sehari-harinya dan gaya hidupnya juga beda juga ya Kak ya. Iya, dan untuk kita ya atau bahkan mungkin mahasiswa baru yang ingin mondok ataupun ngekos ya boleh banget, asal kalian bisa memanage waktu dengan baik, memanage apapun itu dengan sebaik mungkin antara kegiatan di pondok atau di kos dan sambil kegiatan kuliah juga atau mengerjakan Jadi kan lebih tugas-tugas. fleksibel seperti itu ya bener Kak banget. waktunya gitu. Nah, setelah ini kita ada mini games nih Kak yang pastinya seru banget yaitu Jepat. Jawab cepat. Jadi untuk Buat narasumber dan penonton yang ada di rumah ya, stay tune terus. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di sesi Jepat. Yaitu jawab cepat. Nah, untuk narasumber sudah siap Siap. belum nih? Siap. Siap. Ya, Nah, oke. siap gerak ini. Ya. Kita jelasin dulu ya Kak aturan mainnya. Nah, ini nanti kan kita bertanya-tanya kepada kakak ya soal suatu pertanyaan ya. Nanti kakaknya itu semisal pertanyaan dari saya jawaban yang saya ajukan itu benar, nanti kakaknya jawab benar. Tapi kalau salah, nanti kakaknya jawab salah. Gitu aja. Dan nanti jawabannya harus cepat ya. Iya. Terus nanti kami akan menjelaskan apa jawaban yang benar. Seperti itu. Sudah Udah paham? siap nih? Siap. Pertanyaan yang pertama Kak Nahun. Pertanyaan pertama ada UKM, unit kerja mahasiswa. Benar atau salah? Salah. Nah, jadi jawabannya adalah unit kegiatan mahasiswa. Amplop. Surprise. Untuk pertanyaan yang kedua ya Kak. HSS adalah hasil studi semester. Benar atau salah? Benar. Jawabannya adalah hasil studi semester. Memang jiwa-jiwa bener itu nggak bisa bohong. Pertanyaan ketiga nih, ada KKN, kuliah kerja nyata. Benar atau salah? Nah, jawabannya benar, kuliah kerja nyata. Pertanyaan selanjutnya ada dekan. Dekan adalah singkatan dari Dewan Kantor. Benar atau salah? Jawabannya yang benar adalah dekan itu bukan singkatan, tapi pimpinan fakultas. Nah, pertanyaan terakhir nih, PKL, pelatihan kerja lapangan. Benar atau salah? Nah, yang benar adalah pelatihan kerja lapangan. Betul ya. Oke, mungkin itu seru banget ya, walaupun mini games kita yaitu Jepat, yaitu tanya jawab cepat gitu.
Nah, mungkin itu tadi Ya. obrolan atau keseruan kita hari ini dari narasumber kita Kak Isan maupun Kak Nawal. Dan kita sudah berada di penghujung acara nih ya. Saya Aprilia dan Nahwa Kamila. pamit undur diri. Terima kasih. Dan jangan lupa kepoin YouTube kita di Akas channel Akas ID. Dan Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.